Frequently miss itu yang paling sering salah. Kalau kita lihat paling sedikit yang benar itu ya. Nah, nih soal nomor 2 nih. Pada fotosintesis bakteri, bukan nomor 2. Nah, saya klik aja. Ya. Nih, pada fotosintesis bakteri, reaksi oksidasi kinol oleh kompleks sitokrom BC1 menyebabkan adanya transfer proton menuju ke, nah ini memang bakteri ini kita tidak terlalu banyak ya memang membahas bakteri ini. Kalau kamu lihat di slide saya, kalau masuk ke Teams ya, kita membahas bakteri itu juga sepertinya sangat sekilas ya, jadi mungkin wajar kamu belum tahu ya. Ini fotosintesis bakteri itu ada di sebelum bahas tentang tanaman ya sebenarnya. Nah ini bakteri nih. Jadi rasanya sudah saya bahas di videonya, tapi mungkin terlalu singkat ya karena kita fokusnya memang ke tanaman. Ke bakteri ini hanya sedikit. Jadi jawabannya adalah ke ruang periplasma ya. Seperti itu. Kemudian apa lagi yang banyak yang salah? Ya. Tadi itu yang benar hanya 2 orang. Kemudian ada lagi yang benar hanya 4 orang. Reaksi yang terjadi pada lumen tilakoid adalah pernyataan yang tidak sesuai. Kita coba satu-satu dulu ya. Reaksi yang terjadi pada lumen tilakoid. Tilakoid itu ya, reaksi yang terjadi pada lumen tilakoid adalah, nah, sebetulnya kita bisa lihat ini termasuk di bab fotosintesis juga ya. Fotosintesis. Jadi kamu kalau open book tadi sambil ngecek, maka kita lihat di reaksi fotosintesis, jadi yang ini. Ya. Nah, apa yang terjadi di tilakoid ini? Dari H2O jadi O2. Ini yang terjadi dalam tilakoid. Ya. Dan itulah jawabannya. Oksidasi H2O menjadi oksigen. Ya, nggak ada produknya sih ya. Reaksi oksidasi H2O. Tapi di sini sudah terlihat ya. Dalam lumen tilakoid ini yang terjadi. Kamu bisa lihat ringkasan proses fotosintesis itu dengan tempatnya itu ada di sini ya. Ini. Jadi kalau kamu lihat gambar di halaman, wah ada halamannya ini. Ya, yang sedang saya tampilkan di layar ini ya, mudah-mudahan terlihat dengan baik. Ini adalah gambar beberapa fotosistem. Jadi yang ini fotosistem 2, yang kiri, yang tengah yang kayak roti ini ya. Ini sitokrom BF namanya, penghubung antara fotosistem 2 dan fotosistem 1. Yang paling kanan yang warnanya kuning kayak pil biru merah ya, ini fotosistem 1. Jadi memang dia urutannya gitu ya, fotosistem 2 dulu, kemudian sitokrom BF, kemudian fotosistem 1. Nah, ini lokasinya nih. Ya. Di bagian atas yang putih itu adalah stroma. Oke? Yang di sini stroma. Ini membran tilakoid yang warnanya hijau dilapisi garis pink ini ya. Ini membran tilakoid. Kemudian yang di dalam sini adalah lumen atau ruang tilakoid. Gitu ya. Nah, dia menanyakan di reaksi ini, dia menanyakan soal ini, reaksi yang terjadi pada lumen tilakoid adalah, ya, jawabannya tentu saja H2O. Banyak yang menjawab sintesis ATP. Sintesis ATP ini memang benar dia bagian dari reaksi terang atau fotofosforilasi. Tapi kamu bisa lihat ATP itu adanya di sini ya. Lihat, ini di stroma kejadiannya nih. Begitu juga dengan produksi NADPH ini terjadinya di stroma, jadi di luar sini. Oke. Jadi yang dalam lumen itu apa? Oksidasi air gitu ya. Lalu ini juga PCOX jadi PC red. PC itu plastosianin. Ya. Plastosianin dari bentuk oksidasi menjadi bentuk reduksi, artinya dia tereduksi. Ya, jadi proses reduksi plastosianin itu juga di lumen. Tapi di sini kan nggak ada ya. Kalau kita analisis jawabannya ya, reaksi fiksasi CO2 ini
sudah jelas di stroma, karena fiksasi CO2 ini adalah reaksi gelap. Ya, jangan lupa fotosintesis itu ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Reaksi terang itu H2O dioksidasi, dihasilkan namanya ATP dan NADPH. Oke. Nah, itu terjadinya di tilakoid gitu ya. Tapi secara spesifik lagi yang bagian dalam tilakoid, lumennya tilakoid itu sebenarnya adalah oksidasi airnya saja. Kamu bisa lihat gambar ini ya, reaksi oksidasi air. Seperti itu. ATP dibentuknya, ATP-nya sendiri adanya di stroma, meskipun ATP sintasenya di membran tilakoid sebenarnya. Nah, nanti NADPH dan ATP yang dihasilkan oleh reaksi terang ini akan dioper ke reaksi gelap. Barulah masuk ke yang bawah sini, ya, reaksi gelap yang ini. Reaksi gelap terjadinya di stroma, tidak lagi di tilakoid. Jadi terjadinya sudah di luar tilakoid. Jadi kalau di gambar ini dia di daerah putih ini ya. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi mana yang banyak yang salah. Ini ya, ini sudah kita bahas. Kemudian ini ya, ini juga. Ini barusan ada yang jawab lagi, benar. 5. Pernyataan ini tidak sesuai dengan diagram transfer elektron berikut. Kita coba lihat ini. Ini harus dilihat gambarnya nih. Ini caranya. Oh, nggak bisa ya. Saya cari dulu soalnya ya. Ini ada di halaman berapa nih? Halaman 2. Terus kita lihat soalnya dulu. Halaman kedua. Reaksinya ini kayaknya soalnya nih. Berdasarkan gambar berikut, tentukan reaksi yang bersifat endergonik. Ya, yang mana reaksi yang endergonik? Nah, kamu bisa lihat ya. Lihat aja pola-pola reaksi yang ada di sini. Kalau dari sini H2S plus MqOx menjadi S plus MqRed plus 2H+. Ini mana H2S dan MQ itu yang ini ya. H2S dengan MQ. H2S memiliki nilai potensial ya, potensialnya lebih negatif daripada MQ. Ya, untuk reaksi ini. Kemudian kamu lihat lagi yang bawah, jadi ini H2S ke MQ. Kemudian kalau yang ini sitokrom C ke MqRed, berarti antara sitokrom C dengan MqRed. Sitokrom C bentuk oksidasi menjadi sitokrom C bentuk reduksi, sedangkan MqRed menjadi MqOx. Artinya untuk reaksi yang kedua ini, MQ ini akan teroksidasi, ya, sedangkan sitokrom C akan tereduksi. Catat dulu ya. Kita coba lihat satu demi satu opsinya. Ya, opsi A, H2S dan MqOx. H2S-nya jadi S plus 2H+, artinya H2S ini teroksidasi ya. Reaksi A, H2X teroksidasi. Opsi A maksud saya yang ini ya. H2S teroksidasi, MqOx, MQ aja, MQ terreduksi. Ya, itu kata reaksi yang pertama. Ngerti itu maksudnya? H2S ini kan jadi S. Kalau H2S itu biloxnya kan S2 minus ya. Jadi S itu 0, berarti biloxnya naik, H2S teroksidasi. MQ dari MqOx menjadi MqRed, berarti MQ ini terreduksi. Ya, lihat aja produknya. Dia jadi reduce, berarti dia terreduksi. Nah, opsi B kita lihat. Opsi B, sitokrom. Sitokrom C, ini ox jadi red, berarti dia tereduksi. Kemudian MQ red jadi ox, berarti MQ teroksidasi. Ya. Nah, opsi C P840 red jadi ox. Kamu lihat dari reaktan ke produk ya. Red jadi ox berarti dia teroksidasi. Sedangkan sitokrom C dia terreduksi. Nah, kalau yang D, FD teroksidasi. FD teroksidasi, FNR terreduksi. Oke. Kemudian yang E yang paling bawah sekali, NAD+, tentunya dia terreduksi ya menjadi NADH. Ini ada penurunan bilox, ciri khas reduksi. Dari NAD+ menjadi NADH netral, berarti kan turun ya. Itu ada reduksi. Kemudian FNR teroksidasi. Nah, kamu tinggal bandingkan aja antara 5 pilihan itu.
Kalau H2S dengan MQ, kamu lihat yang memberikan elektron itu H2S. Ya, H2S akan memberikan elektron ke MQ. Jadi H2S teroksidasi, MQ tereduksi. Kemudian kita lihat opsi misalnya P840 dengan sitokrom C. Nah, ini reaksi yang ketiga ya. Pilihan yang ketiga. Yang ketiga kamu lihat sitokrom C akan memberikan elektron ke P840. Berarti dalam hal ini justru dia melawan nilai E-nya. Ya, pertanyaannya endergonik, berarti kita lihat mana yang delta G-nya tuh positif. Ya. Endergonik itu artinya delta G-nya besar dari 0. So, saya share dari iPad ya sebentar, biar bisa kelihatan tulisannya. Endergonik itu artinya yang E-nya lebih besar dari 0. Sebentar ya, saya pindah dulu supaya kamu bisa lihat. Ya, soalnya ini ya, kamu juga bisa lihat di layar masing-masing, mungkin bisa diklik. Kita coba pindah dulu supaya kita bisa tulis. Stop. Oke. Saya coba share screen dari sini ya. Share screen. Start. Ya, oke. Sudah terlihat layarnya? Yang ada tulisan. Gimana? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, pertanyaannya adalah reaksi mana yang bersifat endergonik. Berarti kalau endergonik itu delta G-nya besar dari 0 ya. Nah, ini akan tercapai kapan delta G itu besar dari 0. Kamu tahu delta G itu kan sama dengan min NFE ya. Nah, jangan lupa materi kidas ya. Di sini ketemu lagi gitu ya. Nah, delta G sama dengan min NFE, berarti supaya dia besar dari 0, maka nilai E-nya itu harus negatif. Ya, jadi kuncinya dalam soal ini, kamu mencari nilai E-nya itu negatif. E ini apa? E reduksi kurang E oksidasi. Ini nilainya akan negatif. Seperti itu. E reduksi dikurang E oksidasi. Nah, di masing-masing sistem, kamu cek nilainya ya, meskipun tidak ada nilai absolut, tapi kan dia kayak ada suatu sumbu ya di sini. Ini contohnya, misalnya kamu punya E-nya di sini sekitar misalnya minus 0,5 di sini. Lalu ke bawahnya contohnya minus 0,1 misalnya ya. Lalu kamu berangkat dari sini suatu molekul A misalnya, lalu dia menyerahkan elektron ke molekul B kayak gini. Ya. Nah, dari sini kamu bisa tentukan berapa delta dari proses ini. Nah, kalau kita lihat dari sistem yang ada di soal itu, ya kamu bisa sambil buka sistemnya, ya. Nah, kalau misalnya H2S ketemu dengan MQ, lihat, coba lihat di Google Form-nya ya. H2S ketemu dengan MQ, maka secara natural kita lihat H2S itu nilai NO-nya lebih negatif daripada MQ. Ini H2S. Misalnya gini ya, ini MQ. Oke, H2S nilai NO-nya lebih negatif dari MQ. Kalau boleh saya perkirakan mungkin H2S itu minus 0,2 gitu ya, MQ itu minus 0,1. Artinya kalau H2S ketemu dengan MQ, proses naturalnya itu adalah H2S karena NO-nya lebih kecil daripada MQ. Nggak bisa saya hapus. Bentar. Ya.
N0H2S lebih kecil daripada N0MQ. N0 dari MQ ya. Nah, kalau kondisinya begini, maka H2S itu akan teroksidasi, MQ ini akan tereduksi. Oke? Nah, berarti untuk sistem seperti ini, kamu bisa hitung N0-nya, itu seperti yang saya tulis di atas ya, di sini. Jadi, ini bukan N0 ya, E saja, maaf, tidak pakai 0. Kalau pakai 0 itu artinya dia kondisi standar ya. Kalau di soalnya kamu bisa lihat dia E saja. Kamu lihat sumbu X-nya ya, yang ini nih. Sumbu X ini, dia E saja. Oke? Maka kamu bisa hitung nilai E itu sama dengan E reduksi kurang E oksidasi. Ini rumus dari zaman TPB kan? Bahwa nilai E itu adalah Eret kurang E oks. Nah, di sini yang tereduksi adalah MQ. Berarti kalau kita mau perkirakan dari grafik yang ada di soal, tolong buka soalnya ya, supaya nyambung. H2S itu kalau saya boleh perkirakan mungkin min 0, berapa ya? 2 gitu ya. Contoh ya, 0,2. MQ itu 0,1 gitu, kurang lebih. Berarti E sama dengan Eret kurang E oks. MQ itu reduksinya min 0,1 dikurang kurang 0,2. Maka E akan saya peroleh sebesar 0,1 volt. Ya kan? Artinya untuk reaksi H2S teroksidasi dan MQ tereduksi, ini E0-nya, E ya, E-nya akan positif. Kalau E positif, delta G itu kan min NFE, berarti delta G-nya akan negatif. Nah, berarti bukan yang A jawabannya ya. Yang A itu reaksinya bukan endergonik, tapi dia justru melepaskan energi. Eksotermik ya, atau eksergonik. Kalau endergonik seperti yang di soal itu maunya yang delta G-nya besar 0. Nah, jadi kamu lihat saja masing-masingnya ya. Kita coba lihat yang B. Sitokrom ceret dan MQ oks. Sitokrom ceret dan MQ oks. Kamu bandingkan nilai dari sitokrom C dan MQ. Nah, kalau kamu lihat grafiknya, sekali lagi tolong dilihat grafiknya masing-masing ya, supaya kebayang. Ini saya hapus. Sitokrom C itu ada di bawah lagi, di bawahnya MQ. Nah, MQ, kemudian di sininya ada CYTC, itu sitokrom C ya. Sitokrom C. Nih. Nah, sitokrom C di sini kita perkirakan aja sitokrom C itu berarti berapa nih? 0,1 kurang lebih ininya plus 0,1 yang di grafiknya itu ya. Saya bisa perlihatkan nggak ya dari sini? Sayangnya nggak bisa share screen dari dua layar ya. Jadi, nah, maksud saya yang ini ya. Kalau kamu maksud ini. Kalau kamu belum nyambung ya, maksud saya yang ini. Sitokrom C. Wah, nggak loading. Kamu lihat di grafiknya itu ya, perkirakan aja sitokrom C itu nilai E-nya berapa. Di saya akan perkirakan mungkin nilainya 0,2 kali ya, positif 0,2. Kok kebuka? Salah, saya pindah ke komputer aja. Saya share di sini. Coba. Udah ganti belum share-nya? Udah ganti ya? Sudah. Saya lihat kan soalnya. Nah, ini maksud saya ya. Tadi H2S tuh kira-kira, tarik aja nih garis ke sini nih. Kira-kira minus 0,2 tadi misal ya. Nggak masalah, yang penting kan nilainya relatif. Yang ini lebih kecil dari itu misalnya ya. MQ ini nilainya kalau kamu tarik ke sini, negatif 0,1 misalnya. Itu maksud saya ya. Jadi jangan bingung. Nah, sitokrom C ini kira-kira aja nih misalnya saya ambil 0,1 lah ya. Nanti P840 saya ambil ini 0,2 misalnya. Gitu ya. Nah, sekarang balik lagi. Saya pindah device dulu, stop sharing. Ya, jadi sambil lihat itu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bingung. Kita perkirakan saja supaya kebayang nilainya berapa. Start. Nah, ya sudah terlihat lagi.
Nah, sekarang tadi sitokrom C saya perkirakan sekitar 0,1. Nah, sini ya. Lalu di bawahnya ada P840, saya perkirakan aja 0,2. Enggak masalah kalau salah memperkirakannya ya. Yang penting nanti nilainya mana yang lebih positif, mana yang lebih negatif. Nah, kita lihat soal B. Kata soal B, ini adalah suatu reaksi opsi B ya, di mana sitokrom C tereduksi dan MQ teroksidasi. Berarti E-nya untuk opsi B, ya untuk opsi B, E-nya tentu akan sama dengan selalu ya, Eret kurang EOX, Eret dikurang dengan EOX. Nah, kata dia yang tereduksi itu adalah sitokrom C, berarti 0,1, ya kan? Kurang EOX. EOX-nya itu yang teroksidasi MQ. MQ tadi kita lihat pura-puranya nilainya min 0,1. Min 0,1 gini ya. Jadi 0,1 plus 0,1. Wah, ini kebetulan nilainya sama 0,2 jadinya ya, 0,2 volt. Nah, untuk opsi B ini E-nya sama dengan 0,2 volt, artinya E-nya masih positif. Delta G-nya pasti masih negatif. Ya. Jadi bukan B juga jawabannya. Tadi A salah ya. A kita hitung delta G-nya besar 0. Delta G-nya kecil 0 tadi, negatif. B pun salah karena B juga delta G-nya kecil dari 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang C, opsi C. Kata C, P480 itu teroksidasi, kemudian sitokrom C tereduksi. Opsi C ya. Sekarang kita lihat yang C. P840 teroksidasi, sitokrom C tereduksi. Berarti untuk C, E-nya akan sama dengan siapa yang tereduksi? Eret kurang EOX, selalu gitu ya. Nah, yang tereduksi katanya sitokrom C. Sitokrom C kita tahu nilainya 0,1 tadi nih. Ya, kita ambil 0,1. Yang teroksidasi P840. P840 nilainya adalah 0,2. Nah, ini udah ketemu jawabannya ini. Min 0,2. E sama dengan minus 0,1 kan? Oh. Nah, karena delta G itu minus NFE, kalau E-nya minus, berarti delta G-nya nanti positif. Ya, jangan lupa, sudah saya tulis di sini, saya tulis lagi delta G min NFE. Kalau E-nya minus, delta G-nya positif. Dan ini yang diminta di soal ya, yang endergonic. Jadi jawabannya adalah yang C ini. Karena kamu temukan delta G-nya positif. Ya. Kalau kamu masih penasaran dengan yang lain, cek lagi aja. Berarti opsi D sekarang kita coba ya, pakai warna hijau nih. D itu katanya FD oksidasi, FNR reduksi. Ya. Nah, kamu lihat di grafik yang ada di soal, FD di mana? Di atas ini ya. FNR di mana? Nah, gitu. Ya, FD dan FNR. Perkirakan lagi nilainya. FD ini mungkin saya perkirakan sekitar minus 0,6 gitu ya. 0,6. Kamu lihat di grafiknya lagi ya. FNR saya perkirakan di minus berapa nih? Mungkin 0,5 tepat ya. 0,5 gitu. Maka untuk opsi D tetap E sama dengan Eret kurang EOX yang tereduksi FNR. FNR itu minus 0,5 dikurang oksidasinya minus 0,6. Berarti saya peroleh E-nya berapa nih? 0,1 ya, 0,1 volt. Nah, kamu lihat E-nya positif, berarti delta G negatif di sini. Ya. Dan memang jawabannya harusnya kan cuma ada satu ya. Maka jawabannya adalah P840 red plus sitokrom COX menjadi P840OX plus sitokrom C red. Itulah jawabannya, satu-satunya kombinasi reaksi yang akan memberikan nilai E itu negatif, sehingga delta G-nya positif sesuai dengan yang ditanyakan di soal, yaitu reaksi yang endergonic. Ya. Jelas itu ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi tadi cara menjawab soal ini, pertama identifikasi dulu masing-masing reaksi ini ya. Ini tadi yang kita lakukan. Siapa yang teroksidasi, siapa yang tereduksi. Taunya dari mana? Lihat aja produknya. Kalau sesuatu ox jadi red, berarti dia tereduksi. Contohnya MQ-OX jadi MQ-red, yang opsi pertama. MQ-OX jadi MQ-red, berarti MQ-nya tereduksi. Lihat aja produknya ya. Kalau nggak ada kode OX-red ya, kamu gunakan ilmu kidasmu ya. Kayak H2S jadi S, itu kan teroksidasi.
S dari di LOX2 minus jadi S netral kan, S0. Itu oksidasi. Begitu juga dengan NAD+. NAD+ bermuatan positif jadi NADH, muatannya netral itu artinya terreduksi, ya. Nah, setelah kamu bandingkan, di sini kamu bisa cek mana yang kira-kira nilai E-nya itu negatif, ya, agar delta G-nya positif. Dalam hal ini paling mudah dimisalkan aja nilainya berapa. Tapi kalau kamu tidak mau hitung, kalau kamu paham konsepnya, mungkin bisa diperkirakan aja juga ya. Perkirakan maksudnya seperti ini. Kalau saya kan saya hitung ya, mudah-mudahan dengan saya hitung begini kamu bisa jelas yang saya maksud apa. Tapi kalau tidak, kamu juga bisa memperkirakan saja. Nah, apa yang maksud saya perkirakan? Ya, bandingkan aja kalau yang ini H2S MqOx. Yang tereduksi adalah MQ, ya. Yang tereduksi posisinya lebih bawah dari H2S. Nah, nanti pola ini akan kamu lihat di soal yang lain juga. Soal yang kedua misalnya, sitokrom C ox MQ-red. Sitokrom C ox jadi sitokrom C red, berarti sitokrom C ini kan tereduksi. Yang tereduksi posisinya lebih bawah dari MQ. Ya, untuk opsi B. Yang tereduksi posisinya harus lebih bawah. Ini juga FD red jadi FD red jadi FD ox, FNR ox jadi FNR red. Berarti FNR tereduksi kan? FD-nya teroksidasi. Kamu lihat yang tereduksi posisinya lebih bawah juga dari yang teroksidasi. Itu proses yang natural ya. Natural itu delta G-nya kecil 0, spontan. Nah, ini perkecualian yang C ini. Opsi yang ketiga ini, opsi yang C ini, justru yang tereduksi sitokrom C posisinya lebih atas daripada P840 yang teroksidasi. Maka inilah proses yang endergonik tersebut. Kalau kamu lihat turun-turun begini, ini elektron diserahkan ya. Jadi yang atas itu teroksidasi, yang bawah itu tereduksi. Dan sambil dia turun-turun ini delta G-nya akan kecil dari 0 karena prosesnya spontan. Tapi khusus reaksi C, kamu lihat justru sitokrom C yang tereduksi. Sesuatu yang posisinya atas, gitu ya, dia maunya oksidasi, menyerahkan elektronnya. Tapi di soal C ini dikatakan dia reduksi, maka pastilah ini yang tidak spontan, ya, endergonik gitu. Itu ya. Oke, waktunya mungkin sudah habis. Tadi saya cuma bahas beberapa soal yang banyak yang salah saja ya, kayaknya cuma itu. Oh, ini satu lagi lah, satu lagi ini cepat. Reaksi oksidasi sempurna 1 glukosa 30 ATP, tapi untuk siklus Calvin hanya 18. 12-nya kemana? 12-nya itu adalah dari NADPH. Ini kembali lagi materi fotosintesis ya. Kamu bisa lihat dalam fotosintesis itu nanti ujung-ujungnya dalam reaksi terang ya. Reaksi terang akan menghasilkan 18 molekul ATP dan 12 molekul NADPH. Itu ya. Jadi jawaban yang benar ini. Sepertinya itu yang paling sulit untuk kamu kerjakan. Soal-soal yang lain banyak yang benar ya. Setidaknya ada 6 yang benar. Nah ini kalau enzim A pada gambar, nah ini kamu tolong lihat lagi lah reaksinya ya. Apalagi kalau open book kan kamu tinggal cocokin sebenarnya ya. Enzim A pada gambar. Oh maaf. Questions. Enzim A. Nah, ini enzim A pada gambar adalah nih enzim apa ya? Kamu tinggal cocokin. Ini karbon 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini fruktosa ya. Karbon 6 tambah ini karbon 1, 2, 3. Karbon 6 tambah karbon 3, jadi karbon 5 tambah karbon 4. Ini apa enzimnya? Kalau kamu belum hafal, kan masih boleh lihat ini ya. Lihat slide. Nah, itu pasti di reaksi gelap. Ya, reaksi Calvin, fotosintesis. Fotosintesis materinya sebenarnya banyak ya, tapi kemarin kan sudah beres, jadi tentunya tidak kita ulang lagi. Kalau kamu butuh pengayaan, saya ada videonya ya di playlist yang biasa, jadi tolong saksikan dari sana saja. Nah, tadi ini kan saya tanya. Nah, ini dia, gula 6 fruktosa tambah gula 3. Jadi gula 4 dan gula 5. Nama enzimnya transketolase. Ya, ini persis. Jadi jawabannya transketolase. Oke, jadi untuk reaksi tolong dicek lagi, ya, cek lagi di slide-nya supaya kamu bisa jawab dengan benar. Saya rasa itu yang paling frequently missed. Ya, yang lainnya mudah-mudahan sudah ini banyak yang benar ya, separuh yang benar. Oke, mungkin kita tidak bisa lanjutkan untuk membahas ini. Nanti
silakan kalau masih ada pertanyaan disampaikan lewat tim saja ya. Kita akan ujian tanggal 21 Mei, jadi masih lama. Sebelum itu kalau kamu ingin tutorial lagi juga boleh saja ya, kontak saja. Mungkin kita bisa jadwalkan untuk tutorial. Untuk hari ini saya tutup sampai di sini ya. Yang mau ditanyakan dulu, silakan yang mau kuliah lagi boleh duluan ya, duluan. Meninggalkan ruangan silakan. Untuk yang tidak kuliah, kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh. Jadi kira-kira sekarang mudah-mudahan kebayang ya, kira-kira nanti mungkin ujiannya tuh kira-kira seperti apa. Itu soal ujian tahun lalu, ya biasanya sih soal ujian tidak akan keluar lagi, tapi pola-polanya gitu ya. Ada reaksi, terus ditanyakan enzimnya tuh apa misalnya. Terus untuk fotosintesis itu adalah suatu proses yang berbasis elektrokimia sebenarnya, transfer elektron kan, reaksi redoks. Maka kamu harus ingat juga materi-materi kidas seperti yang kita bahas barusan. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, untuk UASnya dari jam berapa sampai jam berapa ya, Bu? Ya, itu belum diputuskan ya, tanggal 21 itu kan kalau nggak salah hari Jumat juga. Kemungkinan pagi, seperti waktu ujian 1. Jadi kalau nggak salah dari dari jam 9 gitu ya, kalau nggak salah ya. 9 sampai sekitar 1,5 jam, maksimum sekali 2 jam. Biasanya sih 1,5 jam. Oke, terima Nanti kasih. akan saya informasikan lagi ya. Tapi kamu siap-siap aja tanggal 21 itu pagi jam 9. Gitu. Nanti saya akan book juga ke TU Akademik ya, supaya nanti keluar di 6, jadi kuliah-kuliah yang lain tahu bahwa kamu akan ada ujian, jadi nggak akan bentrok. Tapi kalau ada yang bentrok, segera laporkan ya. Supaya kita bisa atur jadwalnya. Gitu. Silakan, ada lagi yang mau nanya? Bu, mau bertanya, berarti UASnya itu soalnya akan pilihan ganda ya, Bu? Nggak ada isian atau esai yang harus ditulis, terus di-scan gitu? Itu saya belum tahu juga ya, tapi kalau di-scan kemungkinan tidak. Kalau polanya kemungkinan akan seperti ujian 1 ya. Kalaupun ada esai atau isian, kamu ketik langsung di situ. Gitu ya. Tapi yang jelas sebagian besar ya soalnya akan pilihan ganda. Tapi kalaupun ada isian, kan ujian 1 yang lalu juga ada isian ya kalau nggak salah. Disuruh menjelaskan apa beda polimerase kalau nggak salah. Nah itu kan kamu ketikkan langsung di sana. Ujian 2 juga akan begitu ya. Jadi nggak akan ada upload itu nggak akan ada. Begitu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Silakan nanti coba lagi kerjain ya. Soalnya coba lagi kerjakan dengan waktu yang lebih panjang mungkin ya. Mudah-mudahan kali ini nilainya bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke? Ada lagi? Satu lagi? Boleh? Tinggal semenit lagi menuju jam 3. Kalau nggak ada, ini kuliah kita yang terakhir ya. Sudah 1 semester kita bersama meskipun daring seperti ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita diskusikan itu ada manfaatnya untuk kamu ya, terutama ke depannya dengan jurusan dan karir masing-masing. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi ujian tanggal 21. Oke, nanti saya akan informasikan lewat tim seperti biasa atau lewat WA gitu ya. Tinggal dinantikan saja informasinya. Baik, terima kasih. Saya tutup kuliah kita, ini sudah kuliah yang terakhir ya. Semoga sukses untuk masa UAS-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.